membuat kita miris adalah ternyata pengguna narkoba di Aceh itu ada sekitar 82.000 orang atau 2,8% dari jumlah penduduk. Ini berdasarkan data dari BNN ya, 8 Juni 2020. Kemudian kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak-anak yang terus meningkat dan sebagainya. Ya. Mengapa kasus seperti itu dapat terjadi di tanah Serambi Mekah? Ini sebuah pertanyaan. Ya. Di tanah Serambi Mekah, negeri syariah, apa akar masalahnya? Apa disebabkan karena akhlak? Atau karena budi pekerti yang sudah tidak luhur? Bagaimana akhlak atau karakter seseorang yang terbentuk? Apakah 100% hasil akumulasi pembelajaran? Atau semata-mata akhlak si pelaku yang bertindak di luar kemampuan kita? Perlu kita pikirkan strategi apa yang diperlukan oleh anak bangsa, khususnya orang Aceh, sebagai negeri syariah, terutama bagi kaum perempuan dan juga keluarga di Indonesia. Saat ini memang mendidik anak memang tidak mudah. Banyak sekali kejadian baik di Aceh maupun di seluruh penjuru tanah air. Baik akhlak anak-anak yang menjadi tantangan besar bagi keluarga di masa mendatang. Nah, ketika kita berbicara akhlak, harus berani melihat akar masalahnya di mana. Akhlak atau kepribadian seseorang dipengaruhi oleh lingkungan dan sosial budaya, di mana seseorang, anak dan remaja tentunya tumbuh berkembang. Oleh karena itu, pentingnya pemberdayaan dari orang tua sebagai sekolah pertama dalam membangun karakter anak. Inilah kesempatan bagi kita di masa pandemi COVID ini bisa mengevaluasi dan menyusun strategi baru bagi keluarga. Fakta bahwa Indonesia menjadi pasar narkoba nomor 1 Asia Tenggara ya, memang membuat kita tercengang. Namun hal tersebut sebenarnya bukan satu-satunya hal yang buruk yang ada di Indonesia, karena ternyata juga merupakan Indonesia ini merupakan rumah bagi beberapa kebun ganja terbesar. Hari ini hal ini kita bahas bersama dalam sebuah workshop dengan tema menguak narkoba, selamatkan negeri syariah dan bangsa. Indonesia berada dalam situasi darurat narkoba. Diinstruksikan kepada seluruh komponen masyarakat untuk saling bersinergi dalam melaksanakan rencana aksi nasional P4GAN di lingkungan masing-masing. Penggunaan ganja ini masih digunakan untuk masyarakat tradisional, kadang-kadang dicampurkan untuk makanan, kemudian dicampurkan bahkan dicampur kepada namanya minuman kopi yang disebut namanya kopi racing, ada juga yang dinamakan dengan mie Aceh racing. Sebenarnya kalau nggak perlu pakai racing juga sudah enak gitu. Kenapa harus dipakai racing gitu? Bahwa akhlak itu adalah sangat penting. Tapi di samping itu kita harus membuat fondasi-fondasi yang lain, yaitu fondasi dari kualitas ekonomi, fondasi kualitas sumber daya manusia dan sebagainya. Isinya orang Aceh adalah menekan penyalahguna, ya kan, dengan mencegah, melindungi dan menyelamatkan serta merehabilitasi mereka, ya kan, dan memberantas pengedarnya, termasuk bahan untuk membuat narkotika. Jadi kalau orang menanam narkotika di Aceh juga harus diberantas, harus ditindak. Tapi orang yang mengkonsumsi sabu-sabu atau mengkonsumsi narkotika tentu jumlahnya sedikit kepemilikannya. Jadi dia memiliki untuk dikonsumsi saja, jumlahnya sedikit. Oh, itu yang harus dicegah, dilindungi, dan diselamatkan serta dijamin rehabilitasinya supaya sembuh. BNN ini kan dibentuk melalui keputusan Presiden nomor 17 tahun 2002. Nah, jadi kita evaluasi organisasi ini, apakah organisasi BNN ya sudah mumpuni untuk kemudian merusak dan melenyapkan jaringan-jaringan bandar atau mafia narkoba di Indonesia. Nah, ini problem menurut saya. Mari kembali ke rumah tangga, mari kembali ke menasah, mari kembali ke kampung. Karena apa? Karena mari kita ingin mengingatkan ke milenial bahwa betapa bahayanya narkoba, betapa kita akan kehilangan generasi, betapa kita harus takut nanti pimpinannya di negeri kita akan di-outsourcing oleh orang lain. Karena ketidakmampuan kita
baik dalam hal kemampuan akademis, kemampuan kepemimpinan di semua lini, maupun kemampuan pribadi-pribadi karena pengaruhnya narkoba.